Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SMA Negeri 3 Kediri. Semoga Bersama bisa jaya luar biasa. Baik, ini hari yang istimewa di podcast SMA Negeri 3 Kediri. Kita kembali menghadirkan 2 bintang tamu. Bintang tamu Devi ya. Yang pertama ada pengawas SMA Cabang Dinas Wilayah Kediri, ada Ibu Lili Mu'alifah SPD MPD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Sehat nggih Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kita di podcast Semaga. Sama-sama, terima kasih nih. Dan yang kedua, ini sudah tidak asing lagi tentunya Kepala SMA Negeri 3 Kediri, Ibu Tri Erlina Wati SPD MPD. Sudah bersama kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk Ibu? Enggak, bisa menyempatkan diri. Oke, baik untuk Sobat Semaga tentunya. Dan hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang mungkin sudah tidak asing di beberapa informasi kalau Semaga lovers mendengarkan. Ini seputar pembelajaran literasi dan numerasi yang sebenarnya kalau zaman dulu ini sudah sering dilakukan gitu ya, beberapa siswa zaman dulu. Kemudian mulai sedikit dilupakan gitu ya, karena ada perkembangan zaman, ada media sosial dan sebagainya. Hari ini yang kita akan bahas bersama beliau-beliau ini. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan tema-tema yang menarik di podcast SMA Negeri 3 Kediri. Kita ke Lili dulu. Oke, sebelum ke Ibu Tri. Nah, Bu, mungkin sebagian besar ini sudah tahu ya kalau numerasi berarti angka gitu ya. Literasi. Kalau menurut Ibu ini selaku pengawas di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri, apa yang dimaksud dengan pembelajaran literasi dan numerasi ini? Oke. Jadi ini Putri selaku Ibu Kepala SMA Negeri 3 Kota Kediri, juga Bu Devi dan juga pemirsa ya, Bapak Ibu semuanya dan juga murid-murid tercinta yang ada di luar sana. Tentunya sangat penting tentang literasi dan numerasi begitu ya. Nah sebetulnya secaranya itu literasi itu termasuk numerasi itu literasi begitu ya. Gitu. Iya, jadi literasi itu bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu membelajarkan murid kita untuk mampu menggunakan pengetahuannya, kemudian memahami teks, baik teks itu berupa bahan benar-benar teks maupun bahan komunikasi yang lain gitu ya, untuk dapat dipahami sehingga dia mampu untuk menggunakan dalam memecahkan kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya dengan memiliki kemampuan literasi yang baik dia nanti akan berhasil di dalam kehidupannya begitu. Nah di dalamnya itu ada numerasi begitu ya, literasi numerasi. Nah numerasi ini apa? Numerasi ini terkait dengan angka-angka itu betul tadi. Jadi bagaimana seorang murid itu memiliki kemampuan untuk menggunakan pengetahuan matematikanya ya, untuk menggunakan pengetahuan matematikanya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam situasi dirinya dalam belajar, dalam kehidupan nyata sehari-hari begitu, sehingga dia nanti juga berhasil dalam kehidupannya begitu. Nah, begitu penting berarti. Iya. Jadi sangat penting. Belum tentu anak yang pintar baca maka dia mampu untuk memiliki literasi yang sangat kuat begitu. Atau mungkin anak yang pintar berhitung itu sebagai modal yang bagus ya untuk bisa memiliki kemampuan literasi numerasi yang bagus gitu. Namun belum tentu juga anak yang bisa berhitung itu mampu menggunakan kemampuannya itu untuk memiliki literasi numerasi yang sangat kuat gitu. Baik. Kita ke Bu Tri dulu. Ini Bu selaku kepala sekolah kemudian yang banyak berkaitan dengan siswa. Kalau budaya literasi dan numerasi gitu di SMA Negeri 3 Kediri, apa yang akan disiapkan gitu ke depannya gitu. Terutama untuk siswa baru gitu. Terima kasih, mohon izin Ibu untuk menyampaikan. Untuk terkait dengan literasi dan numerasi, tentu saja yang pertama adalah sarana dan prasarana kita siapkan dengan maksimal. Setelah itu juga audiennya, anak-anaknya kita terapkan dengan pembiasaan yang
yang ada dengan kita kaitkan dengan sarpras yang kita miliki. Nah, sarpras yang kita miliki itu antara lain apa? Antara lain dengan bahan yang ada di perpustakaan kita. Kemudian dengan apa? Internet kita. Kemungkinan saja kan itu bisa merupakan sumber untuk literasi dan numerasi. Setelah itu juga kita sebagai Bapak Ibu guru juga memberikan contoh, memberikan sebagai figur yang harus bisa dicontoh oleh siswa. Pembiasaan-pembiasaan itulah yang kita harapkan, kita terapkan, dan harapan kita ke depan anak-anak akan ada peningkatan terkait dengan literasi dan numerasi. Iya. Kalau terima kasih Ibu. Kalau Bu Lili lagi ini kalau bicara tentang manfaatnya untuk siswa gitu. Apa sih manfaatnya kita belajar literasi dan numerasi ini untuk sehari-hari gitu atau untuk kehidupan selanjutnya? Oke, jadi kalau kita mau melihat jenis-jenis literasi dulu ya, itu banyak sekali ya. Antaranya literasi membaca dan menulis ya, kemudian literasi numerasi, kemudian literasi keuangan ya, literasi kewargaan dan sebagainya. Nah, tentunya mereka, murid-murid kita, itu selain mendapat pendidikan di rumah, dalam keluarga, tentunya juga berada di sekolah. Nah, sehingga harapannya dengan guru-guru memberikan pembelajaran yang berbasis literasi numerasi, nah itu akhirnya melatih mereka untuk betul-betul literat. Literat itu apa? Menggunakan pengetahuannya itu untuk memecahkan kehidupan sehari-harinya, tidak hanya sekedar ada teks kemudian mampu menyelesaikan secara on paper gitu ya misalnya, tetapi dalam kehidupan seharinya penting. Contoh itu misalnya begini, pada saat mereka itu lagi pengen saving gitu ya, pengen saving keuangan, dalam hal ini literasi numerasi dan literasi keuangan begitu ya. Nah, saat dia itu memilih pembelian barang, maka dia tentunya harus tahu persis bagaimana bila saya membeli barang ini ternyata ada diskon misalnya, kemudian yang satunya tidak ada diskon dan sebagainya. Nah, maka tentunya dengan pengetahuan literasi yang bagus, anak-anak ini nanti akan memiliki hal yang lebih positif ya. Misalnya literasi keuangan tadi ya. Nah, maka dia bisa saving dengan cara memanfaatkan pengetahuan matematikanya untuk menghitung biaya-biaya yang ada di dirinya, misalnya demikian. Untuk apa savingnya? Ya untuk kepentingan berikutnya. Apalagi dia mampu menggunakan savingnya itu untuk kegiatan yang lain lagi. Jadi dengan memiliki literasi yang baik ya, saya yakin anak ini memiliki metakognitif yang baik pula. Dengan metakognitif yang baik, maka dia memiliki self-regulated learner yang baik pada dirinya, sehingga dia akan tahu tujuannya kemana, menggunakan cara-cara yang baik, ya, yang benar, sehingga dia sukses gitu. Kalau saat ini gitu kondisi siswa di Kediri itu untuk literasi dan numerasi seperti apa kalau menurut Bu Lili selaku pengawas nih yang sudah banyak, apakah cukup tinggi atau sedang atau seperti apa atau perlu pengembangan misalnya? Nah ini kalau kita lihat rapor pendidikan ya, dasarnya kalau kita lihat rapor pendidikan Putri ya, ini untuk kegiatan literasi kok hampir semuanya memiliki kecenderungan turun meskipun masih bagus, masih hijau gitu ya, tetapi ada sedikit turun gitu. Sehingga akhirnya ada beberapa kegiatan itu setelah bedah rapor pendidikan itu mengadakan workshop-workshop yang terkait dengan peningkatan literasi numerasi di sekolah, terutama kepada Bapak Ibu gurunya, bagaimana Bapak Ibu guru itu menggunakan pendekatan atau mengajarnya itu juga dengan literasi dan numerasi gitu ya. Nah, namun secara kontemporer saya melihat dari setiap sekolah itu sudah memiliki berbagai media di mana media itu bisa menjadikan istilahnya kalau teks itu teks multimodal gitu ya, multimodal sehingga literasi itu semakin mudah gitu. Jadi punya Instagram, punya TV sekolah dan sebagainya. Mungkin di sekolah kita nanti juga bisa itu dikembangkan ya, itu juga sarana untuk literasi. Nah, sehingga
kalau saya lihat bagaimana mereka itu memiliki buku-buku. Nah, ada buku antologi, mencipta, kemudian di kelas-kelasnya punya pojok baca, dan juga apa namanya, hal baik yang bisa dilakukan itu sepertinya sudah baik, Bu. Sudah baik. Nah, hanya saja memang kita kadang-kala mohon maaf ya, di medsos itu hal yang sangat menarik itu kadang misalnya ini ada anak ditanyai hitung-hitungan gitu ya. Terus kemudian dia tidak bisa menjawab. Lalu itu di blow up di dalam medsos. Itu menjadi seolah-olah semuanya seperti itu kan gitu. Nah, padahal itu belum tentu juga gitu ya. Jadi insya Allah kalau dasarnya itu adalah rapor pendidikan kita, insya Allah itu sudah hijau ya, sudah hijau, namun perlu ditingkat lagi untuk di jenjang SMA ya, di jenjang SMA. Namun memang tidak menutup kemungkinan mungkin saja di jenjang SD, SMP, yang SMP harusnya sudah bisa membaca. Nah, apalagi kalau ditarik dalam SKL yang sekarang ini ya, yang di bagian komunikasi gitu ya. Jadi bagaimana di SMA itu sudah harus mampu mengevaluasi. Nah, sedangkan yang di bawahnya tentunya memiliki pemahaman-pemahaman, bisa mengomunikasikan dan sebagainya. Kalau di SMA nanti sampai pada harus mampu mengomunikasikan dengan sangat baik begitu. Jadi insya Allah kita sudah lebih tinggi berarti. Nah, gitu ya. Insya Allah kita bisa mencapai itu dan kondisi sekarang ini sudah baik dan ditingkatkan gitu loh ya. Oke. Kalau Putri tadi disampaikan sudah menyiapkan fasilitas. Nah, ini untuk Bapak Ibu gurunya Putri untuk mendampingi siswa dalam pembelajaran literasi dan numerasi SMA Negeri 3 Kediri. Terima kasih Ibu. Dan senyampang ini masa anak-anak liburan, kenaikan kelas, kenaikan jenjang SMA Negeri 3 Kediri melaksanakan terkait dengan pembelajaran yang mengadopsi untuk literasi dan numerasi ini. Jangan mengira kita libur ya Bu. Ya, itu dilaksanakan selama 3 hari. Bapak Ibunya belajar. Nah, Bapak Ibu kesempatan untuk belajar karena yang libur muridnya. Bapak Ibu tetap punya kewajiban untuk masuk. Nah, itulah kesempatan itulah yang kita gunakan sehingga pada saat nanti tahun ajaran baru Bapak Ibu guru benar-benar siap dengan perangkatnya yang di dalamnya ada literasi dan numerasi. Dan alhamdulillah salah satu narasumber kita adalah Ibu Lili. Terima kasih. Harapannya Bu dengan BIMTEK yang sudah disiapkan, apa yang tujuannya tentunya untuk SMA Negeri 3 Kediri? Ya, tentu saja tadi ada peningkatan selain karena kita membaca dari rapor pendidikan, walaupun di situ dinyatakan sedikit ada penurunan, namun kenyataannya di lapangan bahwa kita terus meningkatkan, terus meningkatkan sehingga nanti pembelajaran kita hasilnya anak-anak yang diharapkan seperti yang disampaikan Ibu Lili tadi, selain bisa untuk dirinya sendiri pada saat diterapkan pada dalam kehidupan sehari-hari, itu juga bisa dilakukan pada saat di lapangan dia belanja misalkan, pada saat dia menuju toko, pada saat dia ingin melakukan sesuatu yang berhubungan, kalau numerasi berhubungan dengan hitung-hitungan, dia tetap mampu. Dan ke depan ya Ibu, mohon doanya nanti semoga bisa semakin maju, bisa semakin jaya dan bisa semakin sukses. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk semangat. Nah, Bu Lili, kalau kan pasti ada pertanyaan. Kalau literasi numerasi itu kan bisa menggunakan handphone gitu ya. Mungkin ini siswa juga orang tua perlu tahu juga. Gitu. Kalau misalnya buka handphone, nyari jawaban kemudian dikirim ke gurunya. Nah, itu kan saya sudah literasi. Itu bagaimana Bu? Nah, sekarang sedang tren gitu di kalangan anak-anak. Ya. Jadi ini pada saat apa yang terjadi di kemajuan teknologi itu ada, memang selalu membawa efek gitu ya, dampak gitu ya. Ada dampak baiknya dan selalu diiringi dengan ada dampak kurang baiknya begitu. Nah, dampak kurang baiknya itu mesti selalu berada pada posisi karena yang belum siap gitu ya. Nah, gitu. Nah, karena dampak baik dari kemajuan teknologi itu diantaranya misalnya dengan adanya AI ya. Nah, kita tinggal tanya saja ini ya, tinggal tanya saja dengan prompt yang sangat tepat, maka kita akan mendapatkan jawaban yang tepat. Tapi kita akan merugi. Kita akan merugi bila mana kita tidak memahami apa yang dimudahkan itu. Jadi
kita bisa menjawab, bisa mengumpulkan tanpa tahu apa yang kita kumpulkan. Itu rasanya kan zong gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu guru, para orang tua, tolong didampingi putra-putrinya saat belajar ya. Nah, pada saat belajar itu oke, boleh menggunakan fasilitas yang ada, kemudian yang ada, tapi harus dipelajari isinya gitu ya. Pelajari isinya sehingga kita anak-anak kita itu benar-benar memiliki pengetahuan itu, lalu bisa mengimplementasikannya, bahkan bisa lebih luas lagi untuk istilahnya itu tularkan begitu. Jadi meskipun anak-anak kita itu masih tarapan SMA, misalnya ya, nah itu akan rugi besar bila mana bisa mengumpulkan tugas, tidak tahu isi tugasnya, sehingga itu gurunya juga memberikan pemahaman tentang hal itu, orang tuanya juga, insya Allah nanti anak-anak ini akan mendapatkan ilmu tersebut. Kalau betul-betul sinergi gitu ya, itu. Saya kira demikian. Itulah bahkan merupakan momen untuk lebih pendekatan antara anak dengan orang tua. Pada saat orang tua mendampingi anaknya tentang mencari jawaban-jawaban itu, sehingga bisa membimbing untuk lebih memahami, tidak hanya punya jawaban yang benar saja, tapi iya toh nalar-nalare bisa sampai seperti itu. Nah, itu kan orang tua mendampingi. Dari situlah menjadi lebih ada keakraban dan kedekatan, malah momen yang bagus menurut dalam ngaten. Tapi memang kalau bisa itu sumber belajar yang ada, misalnya buku itu juga dimiliki oleh murid kita atau putra-putri kita ya. Itu karena penting, karena beda. Saya juga merasakan kalau menggunakan buku itu kita bisa outlining dan sebagainya ya, sehingga memang buku itu benar-benar menjadi teman gitu. Sedangkan kalau kita browsing seperti itu kan sudah gitu kan. Nah, jadi tentunya itu sangat arif dan bijaksana bila mana Bapak Ibu di rumah, guru sinergi untuk memberikan pemahaman yang baik pada putra-putrinya bahwa belajar itu ya harus memahami isi yang dipelajari, bukan sekedar dapat menjawab, dapat memberi jawaban. Sudah selesai gitu ya. Tidak dipahami. Nah, ini kalau termasuk kebiasaan membaca buku. Saya kemarin tidak sengaja sempat ketemu Bu Tri yang tipe rajin baca buku. Luar biasa. Itu bisa 2 bulan. Nah, ini apakah termasuk di dalamnya, Bu? Membaca buku teks ya, karena kadang anak-anak juga punya, kan saya sudah baca handphone. Biasanya bacanya baru berapa gitu, nanti sudah ke arah yang lain ya, lihat yang lain apalah dan sebagainya. Kalau ini gimana kalau menurut Bu Lili? Dan Putri juga ini. Jadi belajar gitu. Jadi membaca buku ini sangat penting, dan menurut saya Bapak Ibu guru yang ada di kelas ini juga melatihkan bagaimana berliterasi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pembelajaran yang berkaitan erat dengan misalnya penggunaan teks multimodal tadi ya. Tidak hanya ini tekstual, tetapi juga ada ini namanya visualnya ya. Terus kemudian ada audionya, misalnya dengan diberikan berbagai scan barcode atau apa untuk melihat video dan sebagainya, sehingga apa yang diterima oleh murid itu utuh. Tapi membaca buku itu menurut saya masih tetap penting sekali gitu ya. Oke. Baik Putri, ini meningkatkan literasi dan numerasi di siswa di SMA Negeri 3 Kediri, termasuk kebiasaan baik membaca buku. Kemudian tadi sempat saya tanyakan Bu Lili, tidak hanya copy, sudah jawab dikirim gitu, tanpa tahu prosesnya seperti apa. Ini kalau menurut Ibu seperti apa? Terima kasih Ibu. Kita perpustakaan kita terkait dengan buku-buku yang dimilikinya, setiap tahun dari dana pemerintah terus mengadakan penambahan terkait buku-buku, baik itu buku-buku mapel maupun yang non. Maka dari itu seyogyanya nanti Bapak Ibu guru juga mendorong siswanya untuk memakai buku-buku tersebut dan memberi contoh mungkin. Jadi pada saat pembelajaran sekiranya perpustakaannya longgar dan cukup untuk siswa, diajak ke sana.
atau jika tidak ya buku mapel yang pernah dipinjam memang dipinjamkan ke siswa. Bahkan kalau bisa kan harus satu siswa satu buku. Sehingga supaya buku itu tidak percuma, tidak muspro, maka pada saat pembelajaran seyogianya Bapak Ibu guru ya sama menggunakan buku yang sama dan seakan-akan kalau kita seperti kembali pada membantu, ayo dibuka halaman ini, kita pelajari bersama, kita kerjakan bersama. Kalau ada soal di situ, itu yang kita harapkan dari Bapak Ibu guru yang ada. Dari situ diharapkan bahwa tetap walaupun kita punya perangkat IT, punya HP dan tapi di situ buku tetap termanfaatkan. Karena dana yang digunakan untuk pengadaan buku juga luar biasa. Sehingga tidak hanya menumpuk ya, tapi bisa bermanfaat ya harapannya. Baik, Mbak Putri sekalian, ini harapannya ke depan gitu untuk siswa SMA Negeri 3 Kediri untuk peningkatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran seperti apa baik untuk siswa dan guru. Oke, siap, terima kasih. Salah satu cara prosesnya tadi hari ini kita mengadakan fintech terkait dengan pembelajaran lewat numerasi dan literasi. Yang kedua adalah pada tahun ajaran baru nanti pembiasaan setiap pagi. Kalau setiap pagi dalam 5 hari kerja itu salah satu harinya memang ada beberapa Bu yang sudah terjadi di Semaga ini. Salah satunya ya ada poin yang materinya adalah literasi dan numerasi. Itu kita biasakan, tentu saja terus ada pemantauan juga, tidak hanya lalu anak-anak hanya mendengarkan tidak, tapi tindak lanjut itu kita lakukan, terus ada evaluasi. Apakah ada perkembangan dan harus ada. Kalau tidak, apalagi yang harus kita lakukan supaya itu merupakan kebiasaan bagi anak, dan akhirnya bisa meningkatkan hasil belajar anak-anak ke depannya. Membangun budaya baik begitu Iya, terima kasih. Kalau Bu Lili harapannya untuk SMA 3 Kediri juga tentunya SMA di wilayah Kediri yang Bu Lili naungi untuk peningkatan pembelajaran literasi dan numerasi seperti Oke. Yang pertama, saya berharap Bapak Ibu gurunya ini benar-benar ada terbuka mindsetnya ya. Jadi kita ciptakan dalam guru-guru kita ini memiliki growth mindset. Jadi mindset yang bertumbuh tentang bagaimana menghadapi situasi anak-anak kita. Jadi bahwa kemarin saya sedang mengadakan juga workshop untuk literasi numerasi. Kemudian saya coba untuk melakukan pendekatan miskonsepsi begitu ya, ternyata masih banyak miskonsepsi yang dialami oleh Bapak Ibu guru kita. Jadi diantaranya misalnya bahwa untuk meningkatkan atau menguatkan literasi itu cukup dengan 15 menit membaca, misalnya seperti itu. Itu banyak yang menyatakan iya gitu, padahal tidak seperti itu, sehingga tentunya Bapak Ibu guru, tim di sekolah itu harus mencari terobosan-terobosan baru. Nah, yang terutama lagi kalau Bapak Ibu gurunya sudah terjadi perubahan mindset bahwa literasi itu penting dan numerasi itu penting dibelajarkan untuk murid-muridnya, maka akhirnya pembelajaran yang ada di dalam itu Bapak Ibu gurunya melalui pendekatan literasi numerasi. Artinya apa? Soal itu kalau membuat misalnya asesmen formatif gitu ya, ya kita cobakan mereka untuk memberikan bacaan yang cukup baik, kemudian anak-anak mampu untuk bisa menganalisis sampai mengevaluasi begitu ya. Jadi level-level kognitif yang ada di kompetensi minimum misalnya anggap aja gitu AKM misalnya ya, itu bisa dicapai sampai pada level evaluasi dari bacaan yang ada gitu. Nah tentunya tidak perlu banyak soal, 2, 3 gitu, 1, 2, 3 soal begitu ya. Itu di dalam pembelajarannya. Nah dengan demikian nanti anak-anak kita kalau gurunya juga sudah mendampingi seperti itu, akan semakin terbiasa setiap harinya dan memiliki kemampuan untuk membaca yang ketangguhan ya, ketangguhan berada di situasi untuk mau membaca yang cukup baik. Nah mampu membaca, memahami isinya dan mampu tentunya mengevaluasinya dengan dalam kelas, maka akan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kontekstual yang ada, sehingga harapannya akhirnya anak-anak itu sudah di dalam belajarnya di kelas itu didampingi dengan baik literasinya, juga dengan program-program yang ada, misalnya ada gebiar literasi di sekolah, ada lomba apa, begitu ya, menulis, antologi dan sebagainya, nah poster, nah itu hal-hal yang sangat menarik gitu.
tentang penggunaan pojok baca atau penciptaan pojok baca dan sebagainya, saya pikir itu semakin hari harus benar-benar dilihat juga bagaimana pojok bacanya, apakah ada regulasi perputaran bukunya, apakah sudah dibaca, kan dideletok gitu loh. Nah itu ya, itu jadi hal yang ada di dalam kelasnya, lalu di dalam sekolahnya, dan nanti bisa diimplementasikan di luar sekolah, dan lebih khusus lagi kami berharap juga ya di dalam keluarga-keluarga itu orang tua, bisa dukungan orang tua gitu. Baik, dan sayang sekali waktu kita terbatas. Bu Lili juga sangat sibuk ini. Tadi kita paksa untuk datang di podcast senang sekali ya. Baik, dan sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa lain waktu ketemu lagi. Amin. Ya, sangat senang. Kita membahas tema yang berbeda tentunya yang menarik untuk pendidikan di wilayah Kediri. Sekali lagi terima kasih Bu Lili. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Devi yang luar biasa ini. Terima kasih waktunya. Baik, dan Sobat Semaga, demikian tadi bincang santai kita bersama Ibu Lili Mu'alifah dan Ibu Tri Erlinawati terkait dengan pembelajaran literasi dan numerasi yang ada di lingkungan SMA tentunya. Kita akan selalu menghadirkan tema-tema menarik di podcast SMA Negeri 3 Kediri. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Semaga bersama bisa jaya luar biasa. Kita akhiri dulu podcast kita untuk tema kali ini. Kita ketemu lagi di tema lainnya yang insya Allah lebih menarik lagi. Saya selaku pembawa acara Maulidah Fitriawati mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbagi, berdiskusi untuk wawasan semakin teruji, menjadi generasi berita kreatif.